Tidak banyak yang tahu, suku Batak nyatanya bukan hanya ada di Sumatera Utara. Sejauh ini, ada 3 Batak yang ditemukan di dunia, yaitu Bataknya Indonesia, Bataknya Filipina, dan Bataknya Bulgaria. Perbedaannya, Batak Indonesia dan Batak Filipina itu merupakan etnis, sementara Batak Bulgaria itu adalah nama kota. Namun, dalam pembahasan kali ini, kita akan mencoba membandingkan Bataknya Indonesia dengan Bataknya Filipina yang katanya memiliki kedekatan. Suku Batak merupakan suku bangsa terbesar di Indonesia setelah Jawa dan Sunda. Mayoritas bermukim di wilayah Sumatera Utara dan lainnya menyebar ke seluruh Indonesia. Suku Batak cenderung lebih mudah dikenali melalui gaya bahasa dan adat budaya yang khas. Bukan hanya di Sumatera Utara, suku Batak ternyata juga ditemukan di tanah kepulauan Filipina. Mereka adalah salah satu suku dari sekitar 70 suku yang ada di Filipina yang tinggal di bagian timur laut Pulau Palawan. Suku Batak di Filipina memiliki ciri fisik yang hampir sama dengan suku Batak kuno di Sumatera Utara, yaitu bertubuh pendek, kulit gelap, berambut hitam. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Batak Filipina atau Binatak yang memiliki kemiripan dengan bahasa Batak Sumatera. Sistem kepercayaan suku Batak Filipina menganut sistem animisme dan dinamisme. Namun menurut info yang beredar, banyak suku Batak di Filipina telah menganut agama Kristen. Selama berabad-abad lamanya, mereka hidup nomaden dengan berburu dan meramu segala jenis tumbuhan di hutan. Hingga saat ini belum ada kajian ilmiah yang mencoba membuktikan suku Batak di Sumatera Utara dan di Filipina memiliki keterkaitan satu sama lain. Namun di antara keduanya dapat dilihat beberapa kesamaan, seperti dalam adat perkawinan, orang tua mempelai pria harus datang meminang mempelai perempuan dengan membawa mahar yang disebut kapang sawa di Batak Filipina, atau disebut sinamot dalam Batak Sumatera. Melihat catatan arkeologi, ada kemungkinan antara Batak Sumatera dan Batak Filipina memiliki satu nenek moyang yang sama. Namun, Batak Sumatera terlihat lebih terbuka kepada perkembangan zaman sehingga mengalami banyak evolusi dibandingkan Batak Filipina yang primitif. Terdapat satu karya novel dari seorang penulis Filipina bernama Sionil Jos yang berjudul, Sebuah Desa Bernama Pun. Novel ini banyak menggambarkan pola hidup Batak Filipina masa penjajahan Spanyol. Novel tersebut memperlihatkan berbagai kemiripan Batak Filipina dengan Batak Sumatera. Misalnya ramuan obat yang dapat menyembuhkan penyakit yang juga akrab ditemukan pada Batak Sumatera, serta jiwa kepemimpinan yang berbalut keuletan. Selain itu, ada beberapa kosakata yang mirip di Batak Sumatera dan Batak Filipina. Di antaranya mangan yang artinya makan, inong yang artinya ibu, among yang artinya ayah, iboto yang artinya saudara, saksang yang artinya daging babi, dan banyak lagi lainnya. Desa-desa Batak di Filipina juga memiliki cara berpakaian yang mirip pada Batak Sumatera kuno. Logat bicaranya yang keras dan ceplas-ceplos, serta Batak Filipina juga menganut sistem marga seperti pada Batak Sumatera. Berdasarkan hal ini, bisa jadi antara Batak Sumatera dan Batak Filipina masih satu rumpun yang kemudian mengalami perpecahan pada suatu zaman tertentu yang tidak jelas kapan. Lalu kalau itu benar, yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah siapa yang meninggalkan siapa? Apakah Batak Filipina mengembara hingga ke Pulau Sumatera, atau Batak Sumatera yang menjelajah ke negeri Filipina saat terjadi suatu krisis di masa lampau? Masih dibutuhkan kajian yang mendalam. Seiring dengan perjalanan, keberadaan Batak di Filipina semakin terancam karena akses hutan yang dibatasi dan invasi para imigran. Secara perlahan, hal ini terus menghancurkan kelompok budaya Batak. Selain itu, sistem perkawinan eksogami atau pernikahan dengan kelompok di luar klan yang mereka anut membuat komunitas Batak Filipina sulit berkembang.
Masyarakat Filipina menganggap suku Batak sebagai orang gunung karena masih primitif. Mereka diklasifikasikan dalam kelompok Aeta Filipina karena karakteristik fisiknya. Dahulu Batak hidup di lembah dan daerah pegunungan, namun saat ini bermukim lebih dekat dengan wilayah pesisir di Pulau Palawan.